Halo, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Suaraku sudah kedengeran? Mungkin boleh di wave atau di love kalau suaranya sudah kedengeran. Oke. Selamat sore teman bumi. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Natasha, salah satu co-founder dari Bumi Playscape, integrated children platform focusing on early years education through play. Nah, di Jumat sore yang udaranya sepertinya sangat segar nih, langitnya lumayan biru kalau dilihat dari sini. Kita akan melakukan bincang-bincang bumi yang lumayan santai, tapi tentunya topiknya nggak kalah penting, terutama untuk kita seorang dewasa gitu ya. Karena topik kali ini akan banyak membantu kita untuk menjalani hubungan dengan individu lain, dengan keluarga, dengan pasangan, atau dengan anak. Sebelum aku invite expertnya, aku mau nanya dulu nih, siapa di sini teman bumi yang sudah pernah dengar tentang love language? Kayaknya kalau love language itu adalah sesuatu yang lumayan lumayan common, udah pada tahu ya. Boleh dong diketik love language-nya apa sih? Kalau aku love language-nya adalah quality time, itu nomor 1. Kalau teman bumi apa love language-nya? Boleh dong masukin di kolom komentar. Nah, kalau kita udah tahu tentang love language, ada nggak yang udah pernah dengar tentang stress language? Stress language itu apa sih? Ya kan? Mungkin teman bumi udah pernah dengar sebelumnya gitu ya, atau udah pernah baca tentang stress language. Nah, ternyata mengetahui stress language kita is also very important for us supaya kita bisa menjadi individu yang lebih baik. Tentunya kalau kita di sini adalah udah sebagai orang tua atau sebagai seorang istri atau suami, juga bagaimana kita bisa menjadi pasangan yang lebih baik. Nah, sore hari ini, belum malam ya, tentunya aku nggak sendirian. Untuk membahas tentang stress language ini, aku akan mengundang seorang expert. Beliau adalah seorang family constellation therapist dan juga best-selling author, yaitu Mbak Melinda Sutanto. Undangnya Mbak Melindanya sebentar untuk join IG live ini. Nah, nanti kalau teman bumi ada pertanyaan tentang stress language, atau misalnya ada pertanyaan tentang family constellation, itu boleh. Mbak Mei, aku sudah invite ya. Halo, Halo, salam kenal Mbak salam Mei. kenal. Sorry, aku berdiri dulu kameranya. Oke, salam kenal semuanya. Thank you loh for your time untuk join Sama-sama. bincang-bincang bumi di Jumat sore ini. Thank you Mbak Tasya juga udah telah mengundang. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran, Oke, kedengeran. oke, Good. siap. Oke, nah mungkin sebelum kita bicara tentang stress language, boleh dong kenalan dulu dengan Mbak Mei, terutama tentang apa sih family constellation itu, Mbak? Oke, halo semuanya, nama saya Melinda Sutanto. Terima kasih juga Mbak Tasya udah mengundang saya sore hari ini kepada Bumi juga. Saya seorang certified family constellation therapist dan juga best-selling author dari buku ini, namanya Family Constellation Book. Bisa dibeli sama teman-teman di Gramedia Official, Tokopedia, atau Shopee. Dan lucu banget Mbak, kebetulan banget minggu depan saya akan meluncurkan buku kedua saya yang Oke, that's good. namanya I Do. Congratulations. Thank Oke. you. Jadi namanya I Do, bagaimana untuk membawa mencapai next level relationship. Jadi buat yang Ah, pranikah atau yang barusan menikah gitu. Karena kenapa saya emphasize banget relationship itu, keluarga itu akan buyar ya kalau relationship sama pasutri itu nggak kuat gitu. Jadi biasa betul. para keluarga tuh shiftnya udah lupa, begitu punya anak tuh pasangan udah lu urus sendiri deh gitu. Jadi Hmm, hmm. fokusnya tuh ke children ya. Dimana itu family constellation itu ilmu family therapy asal Jerman yang efektif banget, itu membalikkan dan menguatkan dinamika keluarga yang sudah tersebar di 35 negara, Mbak, gitu. Jadi di situ bilang bahwa
kita harus memprioritaskan hubungan pasangan dulu loh, gitu. Anak tuh nomor 2, kebalikan gitu. Jadi kan biasa kalau apa-apa tuh, apalagi kalau parents yang udah punya anak kecil ya, itu Betul. fokusnya semua ke anak gitu. Pasangan udah deh lu urus sendiri deh gitu ya kan ceritanya udah orang besar. Nah tapi justru dibilangin di teori ini salah loh, justru kita harus memupuki dan saling menjaga api cinta itu agar terus membara gitu, supaya ketika anak melihat oh ya orang tua aku tuh kuat banget ya, jadi si anak itu tidak terseret untuk oke, aku bisa lepas menjadi anak, aku bisa bertumbuh besar dengan aman karena hubungan Orang tua aku orang aman tua aku gitu. aman, betul. Jadi tuh I kadang-kadang see. kalau anak yang tantrum gitu ya, terus misalnya di sekolah bully atau kena bully gitu ya, pokoknya difficult gitu. Nah, itu biasanya dia tuh sengaja merasakan tanpa bawah sadar itu, oh ini hubungan orang tua saya ini in danger. Jadi I saya harus see. melakukan distraction agar mereka tidak bisa ada kesempatan untuk bertengkar. Distraction atau attention seeking mungkin ya Mbak ya? Distraction. Ini Distraction. saya akan Oke. tantrum aja distraction. Jadi itu seperti perihal anak kecil itu untuk memisahkan agar mereka tidak berantem. I Jadi fokusnya ke aku deh. see. I'm being difficult. I'm being like I want a lot attention supaya tidak memberikan orang tua ini kesempatan untuk berantem. Caranya seperti itu gitu. Jadi ketika moms atau dads gitu yang oh anak saya tuh kok difficult ya, they're just your mirror. Ketika si orang tua itu bisa tanda kutip buang sampah pada tempatnya, mengelola emosi dengan baik, meregulasi emosi dengan baik, tidak namanya ada kayak displace anger ya, jadi kayak amarah salah sasaran tuh ya, biasa kan pasangan jadi pelampiasan, anak jadi pelampiasan. Nah, ketika orang tua bisa mengendalikan emosi dengan baik, si anak itu bisa merasakannya karena intuisi anak tuh sangat kuat ya. iya gitu. Jadi dia akan jadi mirror si ibu itu ketika ibu tidak tenang atau bapak tidak tenang, marah, nah anak itu jadi rewel, susah tidur, clingy, seperti itu Mbak, gitu kira-kira. Dan ya tadi saya jadi lupa, ini saya family constellation therapist, dan family constellation itu apa sih gitu. Ini tuh metode canggih banget dan efektif banget asal Jerman yang invented by this German psychotherapist namanya Bert Hellinger. Dan tujuan fungsi metode pemulihan family constellation ini adalah dia untuk mengurai dan mengidentifikasikan warisan trauma dari leluhur yang entah kita sadar atau nggak sadar ya, dan untuk memutus pola rantainya. Jadi, believe it or not, ada pola-pola yang terkadang kita sudah tahu atau tidak tahu merugikan hidup kita, itu terulang terus Mbak. Contohnya seperti pola perceraian, pola keguguran gitu, pola abortion gitu, atau pola misalnya KDRT, pola addiction ya kan, pola perselingkuhan. Nah itu tanpa sadar tuh itu yang terulang lagi gitu. This is a miracle ya, karena kok bisa sih kayak udah tahu itu jelek ya, tapi kenapa itu terulang lagi gitu. Jadi terulang kembali ya di generasi berikut gitu. Apalagi yang ketika kita bilang oh ini aib keluarga jangan dikasih tahu, itu tambah bahaya Mbak. Karena we don't know what we don't know. Ketika kita tidak tahu ada aib itu di dalam keluarga, kita sepertinya tuh menyembuhkan dengan mata tertutup. Apa yang kita sembuhkan kita nggak tahu kan. Tapi rasanya nggak enak gitu. Nah gitu. Jadi lebih baik aib itu bukan dibuka untuk kayak malu-maluin, tapi dibuka dengan niat, oh aku mau sembuh nih, gitu. Karena orang tuaku atau kakek nenekku pada zaman itu hanya bisa segitu gitu. Karena satu, maybe waktu zaman dulu stigmanya kenceng ya, seputar mental health gitu ya, malu masa kayak gini terus diumpetin ya. Kedua, knowledge tentang mental health, parenting tidak semarak sekarang. Kita buka sosmed aja bisa kayak self help gitu. Jadi the resources are available more readily now than last time gitu. Jadi ketika kita bisa menyadarkan oke, orang tua saya hanya bisa pengetahuannya sampai situ aja ya gitu. Oke, let me do better gitu. Karena setiap keturunan itu di family constellation dibilangkan bahwa choose different, choose better. Nah, jadi ada pengulangan yang seperti pola orang tua atau kakek nenek itu ada pengulangan adalah kesannya bukan untuk menghukum tapi to give you another chance. To do better. Can you choose better? Yes, can you do better?
agar ke bawahnya itu you can give to your keturunan, your descendant, the gift of a broken chain. I see. Jadi memberikan pemutusan pola rantai sebagai hadiah yang lebih valuable daripada kayak warisan rumah gitu, warisan betul, gitu. betul. Karena kan rumah atau apapun itu kan aset yang kasarnya bisa dicari ya. Tapi kalau kesehatan, especially mental health, percuma ya punya rumah besar-besar kalau mentally not healthy juga. Betul. I have one question, Mbak, before going to the stress language. Karena ini lumayan, I mean, this is actually the first time aku came across the family constellation. I did some research juga before our IG live, dan ini sangat menarik ya, karena tentunya truly agree. I also came from a lot of history, but I truly agree that it's our choice to break the chain. And gimana gitu cara break the chain? Kadang kan kita nggak tahu ya. Betul. Dan ini menarik banget tentang metode family constellation. But what I want to ask, yang involved tuh siapa, Mbak? I mean like, for example, it's like this. Misalnya terlahir dari keluarga yang bercerai gitu ya. Ya, betul. Tapi kan yang cerai bukan kita, yang cerai orang tua kita gitu kan. Yang bikin trauma itu kan sebenarnya, I mean the trauma was caused not by us, but was from our parents gitu. Yes. But kenapa? Yang ikut terapinya itu siapa? Apakah orang tua kita tarik untuk ikut terapi? Atau terapinya itu lebih buat the next generation, so this new generation do not repeat the same mistakes or break the chain or actually do better as you said gitu. But jadi yang orang tuanya gimana gitu? Maksudnya maybe ya penasaran aja sih. In an ideal situation ya kan, kita mengharapkan orang tua yang bisa kayak sadar diri bahwa oh iya apa yang aku lakukan itu salah, ya saya mau terapi gitu. But 1 dari 100 deh gitu ya, ada orang tua yang iya kan gitu. Jadi biasanya tuh anak-anaknya atau misalnya yang merasa kayak you guys need terapi, justru nggak terapi. Yang sebenarnya nggak perlu terapi, akhirnya yang ke terapi gitu. Karena aku selalu bilang, ya kalau orang udah agak sepuh gitu, sulit dirubah mentalnya, bahkan mereka doesn't feel that they have a problem. That's the problem gitu ya kan. Merasa mama terapi, kamu kurang anak durhaka, kurang apa mama udah membesarkan kamu. Wah, itu jadi panjang kan ceritanya seperti itu. Tapi aku bilang ada 1 dalam 100 orang tua yang mama mau membantu kamu seperti apa gitu. Tapi aku bilang gini, tujuannya terapi, any kind of terapi ya, itu ketika orang terdekat kita berubah, itu anggaplah bonus, Mbak. Gitu. I see. Yes, because itu sesuatu di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan pilihan dan choice of response mereka. Yang bisa kita kendalikan adalah our response to them and our choice gitu. Jadi seperti Mbak bilang, it doesn't start with us, but it can end with us. Supaya ya nggak ke generasi berikutnya, Mbak, gitu. Tapi biasanya dari 6 dari 10 deh ya, kayak misalnya adult children gitu yang terapi sama saya. Ujung-ujungnya nanti orang tuanya mau tuh ikut, karena orang tuanya lihat kok 6 out of 10 banget. So 6 out of 10. That is a very good percentage. Yes, jadi itu berkisaran antara kayak 6 bulan sampai 2 tahun ya. Orang tuanya bingung lihat kok cara respons mereka beda, lebih sabar, lebih nggak mudah terpicu, terus bisa seperti, but also they are not avoiding, mereka tidak cut the ties gitu, mereka masih mau mendekat, dan orang tuanya bingung gitu. Biasanya yang kayak kalau nggak seperlunya datang ke rumahnya atau makan-makan gitu, udah pas lebaran aja deh kalau datang seperlunya gitu, kayak menghindar ya, karena sebelumnya kita tidak tahu bagaimana mengatasi emosi-emosi dan childhood trauma yang what happened seperti itu. Nah, setelah terapi, they understand, they see the bigger picture, put them into perspective, yang itu membuat kayak tambah misalnya dulunya melihat orang tuanya, saya kan udah besar ya, kok masih questioning my every decision, merasa seperti my parent don't trust me, aku kan udah gede, kenapa harus ngontrol aku di mana segala macam, dan semua pilihan karir atau hidupku tuh diremehkan dulu dari kacamata itu gitu. Nah, setelah terapi dan kesininya melihat bahwa ya itu love language orang tua, tambah kontrol, tambah sayang aku gitu. Nah, tapi feel free to
to reject atau beropini beda. Dulu nggak berani, nanti dipikir anak durhaka, nanti dipikir nggak sayang orang tua. Nah sekarang mereka jadi berani untuk beropini beda, tapi dengan kacamata, oh mom, tambah mama kontrol, aku merasa mama tambah sayang. Karena itu cintanya, language love mama tuh hanya bisa mengontrol dengan cinta. Tapi no thank you, ada batasan sehat, aku akan tetap memilih pilihanku. But I love you mom. Bingung ya So kan. they are able to create the boundaries too, ya. Yes, create the boundaries tanpa memutus hubungannya. Yang diputus adalah polanya. Seperti itu. Wow. Kayak I think ini bisa 1 jam ngomongin ini sendiri. Nanti tim aku marah. Kok bilangnya stress language tiba-tiba ngomonginnya. But I think it's worth talking about this ya, because I realized that bagusnya kita di zaman sekarang ini ya, mungkin banyak yang adult seperti saya juga yang dulu dari keluarga broken home atau gimana, kita tuh lebih terbuka gitu informasinya. Kita lebih sadar diri untuk how to be better gitu. Nah, wow, amazing this. So all of the discussion about being better, breaking the chain itu ada di bukunya Mbak Mei berarti ya. Oke, si teman Bumi, you want to know more? Read the book first. Aku juga langsung habis ini going to buy that. I need that also. Gitu. Okay, Mbak, let's go back to our main topic about stress language. I think love language sih most of us sudah tahu semua ya pasti ya, a lot of us gitu. But stress language, what is it actually? Si stress language ini sih? Oke, stress language ini sebenarnya sih tidak apa ya, simply put adalah setiap orang pasti pernah mengalami stres gitu kan. Dan stres itu buat beda orang, beda bentuknya dan load-nya beda-beda gitu. Kita mempunyai cara yang unik sekali untuk menangani stres masing-masing gitu. Ada yang bagaimana cara tergantung pola asuh kita bagaimana dan seberapa sering dan seberapa stres itu untuk kita, terjadilah namanya stress language gitu. Jadi intinya ini cuman pengembangan antara bagaimana cara coping kita menghadapi stres. Ya, ada yang maksudnya jika kita melihat stres adalah sebagai sesuatu yang netral Mbak gitu. Jadi hidup tanpa stres itu juga bahaya. Kenapa? Jadi kita mager terus nggak termotivasi. Hidup ini buat apa? Enak sih Mbak, aku pernah cobain itu waktu pas saya habis jual perusahaan tuh tahun 2012 exit. Tuh saya setelah 7 tahun itu wah gila pokoknya berjuang 2 tahun itu. Oke, 2 tahun ini saya mau self declare nggak ngapa-ngapain. Pokoknya tiap hari saya mau cuman high tea, mau senang-senang. Pokoknya jangan kasih aku urusan mau mager, unplanned. Just basically I don't want stress. It was great and the best decision of my life 2 tahun tuh Mbak. Tapi setelah 2 tahun, abis itu aku lihat orang kerja tuh bisa kayak, enak ya kamu punya tujuan ke kantor kerja gitu Mbak. Jadi stress is good. Healthy stress is healthy good. Stress. Yeah. No stress can be bad because I tried that 2 tahun. Abis itu kayak wah gila hilang jati diri gue siapa, terus hidup buat apa, merasa kayak I have no purpose and lost gitu, and too much stress can be bad, ya kan, as you can see, burn out, bla 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 gitu kan, jadi to make sure kita tahu piring masing-masing tuh load handle-nya satu yang bisa not too much tuh seberapa gitu, beda orang, beda upbringing, beda appetite, stresnya sebesar apa. Nah ini yang paling penting adalah kita harus mengenali signal-signal badan kita dan perilaku kita ketika kita stress too much ini seperti apa. Jadi kalau di dalam psikologi itu ada namanya tuh ketika dihadapi stres itu ada 4 macam coping mekanisme. Yang pasti udah tahu yang paling terkenalnya adalah fight or flight. Fight itu fight untuk kayak untuk membela diri, fight. Flight adalah lari, kabur, menghindar ya, itu flight. Nah, tapi ada 2 lagi yang kurang sering akrab atau misalnya yang nggak gitu sering orang dengar adalah yang ketiga dan keempat adalah freeze. Not doing anything kayak, gitu. Iya, freeze gitu kayak seperti es gitu. Jadi kayak membeku. And the fourth one is fawn.
cakep Like what? banget deh. Oh my God, you're so pretty. Oh my God, I love you. Jadi pleasing. Oh, fun. Oh, Ya, pleasing. Okay, okay, pleasing. okay. Ya, jadi Okay. gunanya kalau yang fight itu adalah hadapi, yuk berantem, yuk aku berantem. Jadi seperti confronting the threat. Kalau yang flight, avoid the threat. Ya. Kalau yang freeze, yang membeku tadi itu block out the threat, ngeblok. Jadi kalau misalnya, kok kamu ada tembok sih, kok kamu ngeblok sih? Nah, itu adalah salah satu stress respon orang itu, atau shutdown. Dia nggak bisa mencerna kamu ngomong apa. Kamu dengerin nggak sih aku ngomong apa? Hah? Kok kamu nggak dengerin? Bukannya dia nggak mau dengerin, tapi nggak bisa masuk, Mbak, karena Udah itu di blok. stress. Dia Udah di blok. block, Okay. shutdown seperti Shutdown, itu ya, atau mati rasa see. gitu. Lu rasanya apa sih, nggak tahu, gue nggak bisa ngerasain rasanya. Itu mati rasa tuh freeze gitu Okay. ya. Terus the last one, font tadi itu semacam pleasing the threat. Udah, kamu jangan marah ya, aku nurut kamu aja deh. Aku nurutin segala macam apa yang kamu mau, aku turutin. Tapi udah jangan berantem, aku ngalah aja deh, ngalah. Nah, ngalah tiap-tiap kali ngalah itu jadi bukan ngalah yang biasanya tuh kalau couple therapy itu jadinya terpendam. Nah, ngalah tuh bukan beneran ngalah, tapi kayak udah deh, udah aku nggak mau berantem gitu. Jadi tapi masalahnya nggak solve. Yeah. Yang satu ngalah in order to please the threat. Udah jangan berantem, udah. Tapi ininya masuk ke dalam nih. Ntar dia bisa lampiasin ke anak, ntar dia bisa melampiasin ke makan, shopping, check out the cart, check out, ya kan, untuk karena stres ini belum dihandle dengan completely. Betul gitu. Jadi ketika kita mengenali tanda-tanda, oh kita nih lagi stress load-nya nih tinggi nih. Nah, kita bisa dengan mindful dan secara kesadaran, oh iya, apa ya yang membuat aku stres ya? Siapa yang membuat aku stres ya? Jadi kita bisa merefleksi diri dan merenungkan diri untuk menyelesaikan masalah itu dengan tuntas gitu. Jadi ciri-cirinya kalau orang yang coping mekanismenya untuk menghadapi stres itu adalah fight, ciri-cirinya adalah biasa defensif. Enggak kok, siapa bilang? Enggak, aku nggak kayak gitu, defensif. It's part of ciri-ciri kalau kamu tuh fight respond, kamu adalah di kategori ini, ya. Terus bisa juga kamu suka ngontrol, karena merasa situasi itu stress too much, you are helpless, jadi mengoverkoreksi itu dengan cara mengontrol, mengontrol pasangan, mengontrol anak. Ntar bisa yang udah kalau lagi stres suka bersih-bersih sendiri tuh, Mbak, keluarin baju di rumah, sikat-sikat sendiri. Nah, itu actually itu mau bersihin pikiran, bukan bersihin rumah gitu. Bukan emang orangnya apik ya? Iya, bukan apik. Ada tuh yang kayak, kamu tuh deadline tuh 2 hari lagi. Kok bukan malah prokrastinasi, malah bersih-bersihin yang nggak penting gitu. Karena to get the stress out gitu. Jadi kan kalau jadi gitu. So, those are tendency of fight response gitu ya. Bisa teriak, banting barang, those are the typical fight response, ya kan gitu. Nah, kalau yang flight, menghindar, itu satu, denial. Enggak kok, saya nggak gini, kamu aja perasaan. Denial adalah ciri-ciri kamu tuh menghindar dari stres atau masalah kamu. Biasanya tuh yang temennya atau teman-teman sekitar lebih sudah kamu tuh gini, yang kayak lebih I see what you see, aware, I see what you see, kamu tuh lihat nggak sih, kayak gitu. Jadi kayak denial itu adalah ciri-ciri yang kalau tidak nyaman, menghindar aja deh, ganti subjek, ganti pembicaraan topik gitu, nggak enak, jangan ngomong itu deh gitu ya. Jadi itu ciri-cirinya. Terus lemes, cemasan, panik gitu ya. Nafasnya dangkal, terus lihat anxiety, having anxiety, cold hands, cold feet gitu. Yes, cold feet, kakinya kayak goyang-goyang, nggak bisa diam, restless. Itu kayak rasanya tuh nggak enak, tapi kayak mau lari aja. Itu kayak body tanda-tanda body untuk kasih tahu kita, aduh ini cepet nih, ini ada stres nih, kita mau ngapain nih, mau lari, mau freezing atau mau fight atau gimana. Jadi itu tanda-tanda di badan kita ya. Seperti itu. Nah, menghindar, salah satu menghindar contohnya adalah workaholic can be flight method. Jadi jangan bangga dulu, oh aku workaholic ya. Yes, tapi workaholic bagus kalau misalnya kamu memang tujuan hidup aku memang begini, aku suka dengan project aku, memang is my passion. Nah, tapi bisa kalau misalnya workaholic, aduh di rumah aku nggak mau drama, nanti mamaku ngomel-ngomel lagi, ntar istriku cerewet, suamiku nanti gini, anak aku, udah deh mending aku di kantor aja kerja.
then working itu adalah distraction dan menghindar, and it's not good gitu, nggak menyelesaikan masalah lah gitu ya. Tapi mending daripada ada juga yang menghindar itu suka biasanya check out card kayak makan, I just want a quick pleasure gitu. Aku suka makan gitu, misalnya aku Shopee nih, aku klik check out kayak gitu ya, suka shopaholic gitu. Bisa juga game, porn, those are teknik menghindar, gambling gitu ya kan. Gitu mungkin bisa juga ya. Gitu. Gambling lebih ke freeze, karena you want to feel alive, you want to feel that rush, adrenaline rush ketika you win. Itu gimana rasanya. Tidur, ada orang juga kalau saya stres tidur, means you are freezing. Kamu nggak bisa mikir, aku nggak bisa ngeblok, aku tidur aja deh, udah tidurin aja. Nah, those are freeze, one of the category of kamu tuh freeze gitu ya kan. Bisa kalau freeze. Nah, kita balik ke yang ketiga. Freeze itu adalah ngeblok si thread itu. Jadi ciri-cirinya adalah kalau kamu suka menghilang gitu aja, dicariin handphone kamu nggak tahu di mana, nggak reply message 3 hari 4 hari, isolate yourself. MIA. Those are ciri-ciri MIA. Jadi itu adalah ciri-ciri cara kamu menghadapi stres itu, run away, freezing. Jadi pokoknya I just want to be alone. Baru bisa dia thought processnya itu mencairkan thought process, baru dia tahu, oh ya kenapa ya aku begini. Jadi dia perlu momen isolation sendiri untuk bisa mencerna seperti itu, entah tidur, entah kayak diam begitu. Terus ketika ngomong gitu, dia diam aja gitu, kayak kamu tuh dengerin aku nggak sih? Kok aku ngomong nggak didengerin? Bukannya nggak mau dengerin, aku udah shutdown. Karena ketika ada, apalagi this is interesting, ketika ada satu pasangan yang coping mekanismenya freeze, ketemu pasangan yang fight. Wah, itu mantap banget deh. Yang fight itu tambah nggak dijawabin, tambah anxiety. Satunya lagi tambah di aku harus menyelesaikan problem ini sekarang juga. Saya nggak bisa menyelesaikan problem sekarang juga karena mikir aja saya nggak bisa. Jadi dua-duanya tuh saling terpicu begitu. Satunya tambah takut ditinggal, satunya harus ditinggal Wah. untuk bisa calm down dan menyelesaikan masalah ini. Gitu. Jadi biasanya kalau couple yang begitu, saya selalu bilang time out ya guys. Kalau sudah escalate gitu, time out setengah jam, tarik nafas, pisah dulu, satu mau ke kamar, satu mau kemana. Besok ada dedicated time, oke, habis kita kalau eskalasi gitu, time out sendiri-sendiri, ntar ronde 2, entah 2 jam lagi, atau 1 hari lagi, come back ya. Ini masalah belum selesai nih, gitu. Jangan, habis itu sorry ya, sorry for what, gitu. Jadi harus diselesaikan apa yang nggak selesai kemarin. Gitu. Jadi kayak break time dulu nih, time out. Karena satu harus cerna dulu. Dia nggak bisa cerna di saat ini juga, nggak bisa. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan lucunya, tanpa sadar kita pasti akan menarik pasangan yang akan mengetes yang our weakest. Jadi kalau misalnya kita dulu memiliki takut ditinggal gitu ya, pasti kita akan menarik seseorang yang coping mekanismenya tuh freeze. Yang pasti nih kelihatannya tuh the threat untuk ninggalin kita. Tapi padahal dia cuma perlu a few moments untuk clearing the thoughts gitu. Jadi itu aku melihat interesting sekali tuh, seperti how the universe works. How the universe works, exactly gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir kalau fun ya, ini menarik ya, pleasing the threat gitu. I notice kebanyakan orang Asia juga fun, Mbak. Karena ada indoktrinasi bahwa kayak nggak boleh berantem kalau, nah kita udah ada ilfeel dengan berantem itu, padahal couple yang sehat tuh sering berantem, Mbak. Yang penting mereka tahu how to fight right. Cara berantem ketika mereka niatnya berantem untuk saling mengerti, itu berantem jadi produktif dan mereka tidak takut berantem. Ketika mereka tidak takut berantem, karena dua-duanya niatnya untuk saling mengertiin, itu kita nggak usah ada yang please. Oh udah nggak ada yang harus ngalah, karena dua-duanya merasa terdengar. Dua-duanya merasa pesannya tersampaikan, even though akhirnya misalnya berbeda pendapat dan agree to disagree. Tanpa merasa terpicu, oh dia nggak agree sih, kan mestinya support suami, suara yang sama. Jadi gitu.
Jadi merasa dua-duanya terlihat sebagai individu yang ya you are you, I'm me gitu. Ya sometimes opini kita ada yang cocok, ada yang sama, ada yang beda gitu. Kalau ada satu yang insecure, beda opini aja tuh udah kayak kesannya tuh kayak, oh kamu kok nggak Nggak pihak ikutin aku aku sih, banget. nggak, iya, nggak support aku. Exactly. Oke, oke. Yes. Jadi makanya sini banyak yang font, udah deh apa aja yang kamu ngomong aku setuju, aku nggak mau berantem, aku jangan tinggalkan aku. Nah itu takut-takutnya udah langsung Ujung-ujungnya memicu yang takut ditinggalin lagi. yes, Oke, oke. betul gitu. Nah, ini kan bisa Kira-kira. dibilang mirip ya, love language juga ada beberapa, ternyata stress language juga ada beberapa gitu. Nah, tapi apakah satu orang itu bisa memiliki beberapa yang beda gitu? Bisa, Misalnya kayak bisa ternyata banget. aku tuh fight banget orangnya, cuman ternyata aku juga freeze gitu, kayak suka bisa tiba-tiba hilang, Sama Mbak. tidur atau Saya jadi kalau sama bisakah gitu? orang bisa banget. Jadi tergantung pendekatannya sama siapa. Kalau saya dengan Hmm, orang yang tidak dikenal, lebih fight response. hmm, Orang yang kenal ya, maksudnya kayak aku pokoknya somehow kayak, karena kalau fight response itu kayak aku tidak takut kehilangan hubungan itu, because I don't betul. care who Ya, you are ya, gitu kan. nothing Aku tulus ya, bisa ya. ngomelin, exactly nothing lose. Mhm, Tapi ketika itu someone I love, my partner, my sibling, aku tuh freeze orangnya. hmm. Freeze dengan arti, aduh, karena aku juga seorang overthinker ya, jadi aduh gimana ya terbaik untuk supaya menyampaikan ini tanpa aku harus mengorbankan diri aku, tapi aku juga nggak mau jadi kayak Satya, jadi aku bentar-bentar aku perlu freeze untuk mencerna ini supaya kita win-win nih, kayak gitu Mbak. Ya, ya, Yap, so ya. it's I totally see. normal to have more Have than more one, than atau one. kita kayak Ya, iya seperti oke. itu Nah, gitu. tentunya kan di dalam relationship, baik itu relationship antara kita dan pasangan atau relationship kita dan anak gitu ya, kita kan pasti akan masing-masing memiliki stress language yang beda-beda gitu. Yang tadi kayak kita udah sempat bahas, yang satu fight, yang satu freeze gitu. Ya, Nah, mungkin kalau dengan pasangan yang dewasa, maksudnya dengan suami atau istri kita, lebih gampang untuk kita berdiskusi selanjutnya ya. Tapi kalau dengan anak gimana? Misalnya nih, ibunya fight banget gitu kan, terus anaknya tuh yang kayak freeze banget gitu. Terus kita kayak, kamu ngomong dong, masa kamu diem aja sih, kamu ngomong gitu kan. Kita pasti suka ada rasa seperti itu. Itu how do ya, we treat our kids? Mungkin di sini kita bisa bilang kayak, kita nggak usah ngomongin yang kecil-kecil banget ya, let's talk about the twins gitu ya, the 8 years and above, yang mereka udah mulai punya big emotions gitu, with the anxiety, worry, and everything. Itu how do we learn to also speak the kids stress oke. language? Oke, jadi stress language kids, barangkali kita bisa menyadari ya bahwa kita bisa melihat pattern. Kira-kira mereka Hmm, sama orang tuanya bagaimana, ya kan? Banyak orang tua yang saya counsel juga, mereka takut bahwa gini, kok anak saya nggak bilangin apa-apa, they don't share anything with me. Itu yang biasanya kayak they keep everything to themselves gitu. ya, Gimana membuat hubungan yang sangat terhubung dan connected to my children gitu. Nah, balik lagi saya tanyakan, what did you do to make your children takut untuk sharing with you? hmm, Jadi balik lagi untuk apakah mereka pernah coba sharing terus akhirnya digurui dan anaknya merasa diremehkan bahwa oh, oke, whatever my choice itu salah atau tidak divalidasi, sehingga ya udah deh lain kali nggak usah ngomong sama mom, nanti make her cemas, make her worry, atau nanti gue dikontrol harus begini diremehkan juga gitu. Jadi hmm. hubungan itu nggak apa ya, nggak have that clear communication. You want ketika kita mau anak itu, kalau kita ada mereka mengalami stres, ideally kita mau menjadi orang pertama sebagai orang tua untuk menjadi dia number one person. Oh my god, I'm so stressed, I need to tell Ya, mom. Oh my god, ya, this ya, bad ya. thing happened to me, I need to tell mom. Pertama mereka harus merasa aman dulu, tidak Hmm, dijudge, tidak disalahkan. Ya bukan berarti nggak ada konsekuensi ya. Misalnya, oh kamu ya, kalau kamu nggak kerjain PR, nggak naik kelas, ya mama nggak bisa bantuin. But I hmm, can promise you as a parent, I love you no matter what. Jadi always build that connection before correction. oke. Kebanyakan orang tua biasanya
biasanya correction, Correction correction, dulu. correction. Yes, without connection. Yang itu membuat anak, whenever they have stress atau sesuatu yang membuat mereka stres, ketakutan atau dia worry, the first thing that they think is that, shit, my mom is gonna scold me, my dad is gonna kill me. So they keep everything to themselves, Yeah, gitu, yeah, which is not yeah. good. Jadi sebagai orang tua penting untuk menciptakan suatu ruang yang aman bahwa, hey, you can talk anything to me, I will not judge you, I will not kayak menceramai kamu, but hey, ada yang namanya konsekuensi ya. If Yeah, you yeah. screw up, you have to bear the consequences, be it nggak naik kelas, disetrap, bla bla bla. It's just being responsible. But I can promise you, mau nakal ke, mau nggak naik kelas ke, I promise as a parent to love you forever. Jadi ketika mereka dapat wejangan kayak, oke, nih my connection with mom and dad safe nih. Mereka udah janjikan love me. Tapi ada juga yang namanya tanggung jawab konsekuensi. Mereka nggak bisa nolongin aku nggak naik kelas, kerjain PR, seperti itu. Nah, juga kalau misalnya anak datang ke orang tua, kayak aduh stres nih gimana? As a parent, penting untuk kita tanya, do you want to vent or do you want a solution? Biasa 8 dari 10 kasus, anak-anak tuh cuma mau nge-bitching atau venting. Temen aku nih kayak gini, berkoar-koar aja cerita berkoar-koar gitu. aja. Aku kan gini, they just wanna be validated. Oh iya, oh wow, susah ya jadi kamu, gini. They just wanna be listened. Nah, ketika mereka mau solution, si orang tua ini banyak tanya lagi karena, so what do you think the next thing to do? What do you wanna do? Nah, ketika kita balik itu, kita ngajarin anak bahwa to be problem solving themselves. Karena sebagai orang tua, kita tidak akan selamanya berada bisa bantu, Yes, jadi alangkah baiknya kalau misalnya sejak dini, twins apalagi, what do you think you should do? Gitu. Nah, ketika si anak merasa, orang hargai kayak stepnya gimana nih? Yes. Nah, barangkali they'll ask advice. What do you, mom, what do you think I should do? Well, if I were you, I did this. But feel free to follow my advice atau come up with your own advice. Itu caranya untuk supaya anak terus kayak pasti nanti balik-balik ke mama lagi, ke papa lagi, because they feel safe, they feel heard, they feel kayak, oh iya, mama nggak ngejudge, mama nggak ngeminterin, mama nggak marahin aku. Oh ya, but I need to clean up my shit and my screw up gitu. Konsekuensinya tetap aku harus tanggung jawab. Jadi the parent nggak tiap kali selalu untuk too fast untuk menyelamatkan atau melindungi mereka. Tapi lebih guiding. How to think, how to problem solve when stress are involved, daripada jeli ini loh, solusinya ini, solusinya itu. Jadi mereka tidak ada self development untuk problem solving ya, seperti itu Mbak. Nah, kira-kira. Nah, kalau si anak-anak ini ya Mbak Mei, mereka bisa nggak sih kasarnya menerima atau memiliki stress language yang sama dengan orang tuanya just because it was so stressful for them? Bisa aja. Menghadapi orang tua dengan stress language ini. Jadi misalnya ternyata setiap kali ibunya stres, ibunya selalu fight gitu ya. Dia ngelihat ibunya juga menghadapi bapaknya selalu fight in all the stresses that they have. Ya udah, anaknya fight aja gitu. Instead of figure out how to biasanya anak kayak gitu. Anak itu adalah peniru terunggul, Mbak. So they see how the parents ngehadapin stres itu. Oh, kalau stres banting-banting barang. Oke, jadi lain kali kalau aku stres banting-banting barang, atau kalau di sekolah nggak ada barang, teman aja aku banting. Kayak gitu, Mbak. Oke. They will repeat what is familiar, not necessarily what is healthy. Same thing, seperti, because kenapa? Guru pertama mereka adalah orang tua ya. Mereka melihat cara berpasangan, seperti seorang pasangan tuh treating each other di rumah tuh seperti apa. Jadi itu yang masuk ke core memory mereka. Jadi they will not do what they instructed, tapi mereka akan mengulangi apa yang mereka lihat nyaman, terbiasa di rumah. Jadi misalnya ada salah seorang couple counseling ke aku, ya saya biasa lihat orang tua saya tuh di KDRT-in dan diem aja.
Jadi dari kecil saya melihat itu cinta itu yang menyakiti dan disakiti, Mbak. Ketika dia besar, dia menarik seorang yang KDRT-in dia. Karena dibilang, oh ya itu Itu sudah adalah saya sudah cinta. terbiasa melihat. Itulah cinta. Tanpa ini semua kejadian di alam bawah sadar ya, gitu. Jadi saya bilang lagi kan, ini kok terulang lagi? Yes. So you are giving an opportunity. Ini mama kamu nggak bisa nih defend herself, saying no, ngalah terus, ya disakitin, ya udahlah, ini misalnya martabat istri seperti ini, this is what marriage look like. Nah, ketika kamu, can you redefine, apakah pernikahan itu sehat, yang sehat itu seperti apa? Apakah yang memukuli bisa meregulasi emosinya tidak banting-banting barang dan actually ke terapi kayak, atau kok saya have so much anger atau seperti apa gitu. Jadi tugas setiap keturunan itu diberi kesempatan untuk memperbaiki keturunan selanjutnya. Kira-kira gitu, Mbak, ininya. Oke. Yes. Nah, Yes. kapan ya Mbak kita ini by the way udah banyak banget pertanyaan yang masuk ya. So I think this will be maybe my last questions. Okay. And after this we go to the audience's question. Kapan kita harus tahu bahwa our stress language, I mean kan you said it's okay to have stress, a good stress. But when should we realize bahwa our stress or our stress language itu sudah tidak sehat lagi gitu? Dan ini sudah waktunya kita untuk whether it's going to therapy atau we need to agak step back and then fix ourselves gitu. Kapan sih Mbak? Oke. Pertama, paling gampang adalah kita cek body kita ya. Sering capek nggak? Lebih banyak kayak tidur kok nggak bisa dalam gitu ya, dari our body is telling us symptom gitu. Perlu rest nih, tapi kita kayak nggak mengizinkan diri kita rest karena sudah di drill down, oh orang yang baik, anak yang baik adalah yang selalu produktif. Ya misalnya yang kayak selalu doing something. Jadi kalau kita ketika rest itu merasa guilty atau berdosa, betul. Jadi ketika body kita tanda-tandanya when you know you're having too much on your plate, capek aja gitu. Nah, kenapa tuh penting banget dari sinyal pertama? Karena ketika kita capek dan the threat of burnout is real, kita sumbunya jadi pendek, Mbak. Jadi ke anak, ke pasangan, ke orang tua lebih gampang misalnya marah-marah. Itu sinyal kedua bahwa you need to step back atau kamu stresnya udah kelewatan stres nih, do something about it gitu kan. Nah, sumbunya pendek, jadi banyak marah salah sasaran. Yang tadi misinya itu marah buat si orang A, terus jadi kelampiasan ke pasangan atau ke anak. Nah, itu kan sudah endangering relationship sama pasangan dan anak ya. Kita mau mitigate supaya itu tidak terjadi gitu. Karena cup kita kosong, kita nggak bisa memberi kasih sayang, kesabaran, sama anak, sama suami gitu. Jadi penting untuk kita isi lagi tuh cangkir, entah terapi, self-care, alone time, staycation, whatever yang menurut kamu paling rested ya gitu. Terus yang ketiga, notice aja seperti kamu hilang passion yang tadinya doing something that gives you joy. Aku suka masak nih, sekarang masak, it doesn't give me joy anymore. Misalnya aku suka ini, tapi sesuatu yang kamu enjoy, kamu tidak enjoy lagi. Itu juga tanda-tanda bahwa you are having too much stress, gitu. Sampai kamu nggak bisa enjoy hal-hal yang biasanya dulu kamu enjoy. Seperti itu, Mbak. Itu ciri-cirinya bahwa, your stress is too much nih, gitu ya. Sometimes, self-care sendiri bisa ngebantuin. Sabbatical kayak 1 bulan, cuti kerja atau cuti seminggu gitu, just berehat sendiri gitu ya, no husband, no kid, just you gitu. Karena penting banget untuk seorang orang tua tuh kebalik, they have it all the other way around. Bukannya happy children make happy parents, tapi happy parents make happy children. Betul, jadi itu, karena if you cannot help yourself, yang kamu berikan ke anak itu kayak you are living through your children, which is nggak sehat. Impian kamu hibahkan ke anak, bla 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 gitu ya. Jadi itu yang mau kita hindarkan gitu, Mbak. Nah, cara untuk permanennya, saya biasanya tuh ada salah satu klien saya gini, Mbak. Datang-datangnya, I'm stressed, aku nggak bisa tidur, insomnia.
Oke, kelihatannya stress problem kan Mbak gitu Ya. ya. Gimana sih caranya supaya aku bisa tidur, ya kan? Jadi em, kelihatannya nih is a stress and nggak bisa tidur issue. Tapi setelah saya ulik gitu ya, oke Bapak kenapa sih stres Pak? Iya saya kerja dua kerja tetap, satu sampingan. Oke, Hmm. pantesan Bapak stres ya Pak, karena satu hari cuma 24 jam, Bapak nggak bisa nge-cloning atau fotokopi Bapak gitu. Hmm. Pantesan aja stres. Oke, nah, saya tanya lagi, always ask the why. Kenapa sih Pak Bapak perlu kerja sampai 3 Hmm. kerjaan gitu ya? Iya, karena saya mau nabung. Oke, valid. Nabung buat apa Pak? Saya udah janji sama keluarga besar saya tuh untuk semuanya tuh berlibur ke Jepang akhir tahun ini. Oke Pak, oke. Apakah harus Jepang? Nggak bisa staycation atau Bandung supaya pressure-nya tuh tekanannya nggak ke Bapak harus Hmm. nabung segitu banyak. Yang penting kan sama keluarga gitu kan, Ya, bonding sama kayak bersamaan terkoneksi, ya. kebersamaan. Nggak bisa. Oh, ini kenapa Hmm. nih? Harus Jepang. Nah, dan I know it's not isu berkesamaan nih, apalagi nih kenapa harus di Jepang nih ya kan? Saya tanya, Hmm. oke Pak, kenapa Pak harus di Jepang? Karena waktu dulu kecil, orang tua saya ingkar janji mau bawa saya ke Jepang, itu nggak dibawa ke Jepang. Sampai sekarang saya tuh merasa sangat kecewa. Oh, yang datangnya untuk stress issue nggak bisa Warisan tidur, trauma ya. ternyata ujungnya adalah kekecewaan pada janji yang tidak terpenuhi dari orang Hmm. tuanya, Mbak. Gitu. Jadi Hmm. nggak bisa saya kasih dia obat cuman, oh Bapak hirup tarik nafas, meditasi aja Pak ya, jangan jangan stres-stres. Karena it goes beyond, is a childhood trauma already. Seperti itu, Mbak. Jadi I see. obatnya saya bilang, oke, Bapak mau tidur nggak? Mau dong. Pulang tanyain bapak sama ibu, pernah nggak bilang, kenapa waktu dulu nggak jadi ke Jepang? Enggak. Kan malu, udah umur berapa sekarang saya kayak anak kecil? Ya nggak apa-apa pak, tapi problemnya anak kecil ini masih belum terima gitu. Jadi bilang, The inner child the is still inner child there. is The inner screaming child gitu. is, ya, The ya, inner ya, child is ya, controlling you gitu ya, kan. ya. Udah pak, pokoknya pulang, tanya aja bapak. Siapa tahu, aku juga curious gitu, apa yang bapak ibu bilangin gitu. Bapak ibunya sendiri udah lupa, they didn't think it's a big deal. But actually buat bapak ini is a big Ya, deal. Sampai carry over dia nggak bisa tidur kan. ya. Setelah itu dia bilang makasih ya mbak sekarang sudah bisa tidur. Saya sekarang cuma satu kerja, dua-duanya saya quit Hmm. ya. He changed something permanently yang satu kerjaan tuh cukup deh gitu. Iya, terus saya akhir tahun jadinya cuma ke Bandung. Loh, Bapak bisa ketawa sekarang, kemarin nggak bisa ketawa kan? Iya, makasih ya Mbak gitu. Jadi sometimes insomnia itu bukan nih makan obat tidur gitu. Kamu jangan stres-stres, Ya, olahraga ya. segala macam. Jadi harus ditanyain underlying isunya kenapa dia nggak bisa let go, kenapa harus 3 jobs gitu. Hmm. Ketika kita nggak bisa, ketika gini ya, if nothing change, nothing will change gitu. Jadi penting banget ketika Bapak ini sudah bisa, inner child-nya sudah damai, dia bisa melepaskan pekerjaan, nggak usah 3 kerjaan, 1 kerjaan, yang lain kan kayak efek domino Mbak, dia udah bisa tidur Betul, betul. sendirinya, karena dia nggak usah banyak-banyak, seperti itu Mbak kira-kira. I see. Wah, Yes. ini bagus sekali perbincangan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sekarang kita masuk dulu nih Mbak ke pertanyaan dari audiens gitu. Eh, dari Mbak Feby Sandrio. Mungkin pertanyaan pertama yang Mbak Feby ini udah sempet dijawab ya Mbak, kan nanya tadi ciri-ciri stress language apa gitu. Apakah jika sedang merasa capek kerja, capek abis jagain anak, terus membludak emosinya, itu dibilang stress language? Iya, yang membludak kan mungkin berarti it's a fighting response ya. Ya. Nah, tapi ada lagi pertanyaan Mbak Feby yang kedua adalah, bagaimana sih kita menyembuhkan luka lama yang pernah terjadi di masa lalu, dan bagaimana kita memaafkan uh, diri kita jika pernah bermasalah pada anak? Wah, ini pertanyaannya deep banget nih. Boleh, you can choose which one you want to Oke. answer. Yang Ya, satu permaafan diri kalau udah pernah melampiaskan ke anak gitu kali ya. iya, iya. Itu kayaknya kemarin pertanyaannya serupa ditanya sama Bumi deh. Kemarin tanya saya banyak moms tuh gimana sih supaya bisa sama anak tuh nggak kayak gregetan Iya, atau kayak betul. marah sama anak Hmm, kelepasan gitu. hmm, hmm, hmm. Seorang tua merasa feeling bad gitu ya. Nah, stepnya paling mudah gitu. Satu adalah biasanya kalau di family constellation therapy itu ada bilang gini, sebelum kamu bisa menjadi orang tua yang baik, kamu harus bisa menjadi anak yang baik kepada orang tuamu.
arti kata baik bukan berarti as a doormat ya. You say Ya, whatever, kamu memenuhi seluruh ekspektasi orang tuamu, itu bukan anak baik, itu doormat atau people pleaser. Bukan, ya. yang itu bukan yang aku maksud. Jadi ketika kita mau menjadi orang tua yang baik dan sabar dan menerima anak kita apa adanya, kita harus balik lagi dan mereview bagaimana journey dan dinamika kita sendiri sebagai anak dan orang tua kita. Hmm. Ketika kita bisa damai dan menerima orang tua kita, oh iya, pasti mereka juga memikul warisan trauma yang entah mereka cerita atau nggak cerita ke kita nggak tahu ya, gitu. Jadi pasti mereka ada kayak sampahnya sendiri, Ya. dan waktu itu dengan keterbatasan yang apapun drama mereka atau pilihan mereka barangkali tidak ideal, ya kan, yang membuat luka-luka itu terjadi kepada kita sebagai seorang anak. Ketika kita bisa gak usah menerima dulu deh Mbak. Saya selalu bilang saya nggak suka toxic positivity. Udah kamu terima aja, kan itu orang tua kamu. Mereka lebih tua, kamu harus berterima kasih. I don't believe untuk nge-bypass Yes, proses untuk kayak udahlah kamu orang tua kamu berbakti sama orang tua. Saya selalu bilang gini, mohon maaf, berbakti itu adalah berterima kasih, bukan memenuhi ekspektasi. It's two different things gitu. Jadi before kamu seorang anak bisa menerima orang tua apa adanya, mereka harus get in the journey untuk melihat what's going on sih, why my parents tuh jadi seperti itu, entah toxic atau disfungsional, who caused her like that. Ya biasa pasti orang tuanya, kakek nenek itu yang culpritnya tuh mereka, entah mereka nggak bisa menjadi orang tua yang baik untuk orang tuamu, sehingga orang tuamu tuh nggak ada percontohan juga gimana sih jadi orang tua yang baik Untuk jadi buat orang tua anakku. yang baik. Ya, Yes, gitu. ya. Jadi ketika kita kayak, oh iya ya, mereka keterbatasan sekali dengan, atau kakeknya ada yang misalnya meninggal dini, sehingga mereka nggak ada contoh jadi ayah yang baik atau ibu yang baik tuh kayak gimana sih, Ya. gitu. Jadi ya itu trial and error, kemarahan, campur aduk, segala macam, kesepian, ekspektasi, mempunyai keluarga yang lebih baik daripada sebelumnya, itu jadi kayak membuat tekanan di mana ketika anak itu tantrum atau tidak sesuai yang diharapkan tuh membuat kita marah. Karena sebenarnya kita nggak marah sama anak itu, kita marah sama diri kita sendiri. I'm a bad parent and it remind me like my mom or my dad, which I hate. I don't want to be like them. Tapi kok jadi tambah kesini tambah I'm like them, kayak gitu Mbak. Ya. Gitu. Atau Jadi, mungkin kita marah sama keadaan ya. Keadaan kan bukan hanya orang tua, keadaan misalnya keadaan betul. apapun yang surrounding us gitu. Tapi akhirnya malah kita kena gitu ke anak-anak. Nah, Betul. misalnya tapi ini kan sering banget terjadi ya. I also admit it gitu kan. Misalnya kayak lagi libur, apalagi lagi libur sekolah kayak gini kan ibunya nggak libur ya, ibunya masih harus kerja gitu. Betul. Tetap misalnya anak-anak demanding this and that, akhirnya kita marah gitu. Tapi setelah kita marah, it was like, kenapa gue harus marah ya? Kan mereka juga hanya pengen asking for our attention or time gitu. Cuman yang penting adalah kita satu gentle with ourselves. Jadi kayak oke, gak ada yang namanya perfect parent. Pasti ada yang you lose it atau misalnya marah gitu. Tapi ketika kita mengizinkan, ya aku habis marah, apologize sama anak. Sorry ya, tadi mama marah sama kamu. I don't mean it. Soalnya mama capek. It's not you, okay? I'm so sorry. I love you. Itu tadi mama nggak marah sama kamu. I'm sorry. Nah, selama si orang tua itu bisa memposisikan dirinya sebagai sorry ya, I don't mean that. Itu bukan mama nggak marah sama kamu. I love you gitu ya. Itu si anak bisa kayak ngerti, oh ya, bahwa orang tua tuh nggak perfect ya. Tapi yang penting abis itu berani minta maaf. Jadi diajarkan itu nanti ketika dia jadi wejangan buat pasangannya, ketika marah pasangannya dia nggak gengsi untuk minta maaf. Karena itu yang dimodeling orang tuanya day in day out. Oh ya, marah tuh boleh, tapi setelah itu minta maaf. Itu adalah hal yang sangat wajar. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau orang yang suka gaslighting itu gimana Mbak? Apakah itu salah satu respons dari stress language-nya? Ini pertanyaan dari @Susan Karisowaroka. Nah, kalau gaslighting itu bukan part of the stress language ya. Kalau stress language kan biasanya kan apa yang kita lakukan untuk menangani stres tersebut. Tapi kalau gaslighting itu adalah sepertinya untuk
Oke, saya takut ditinggal, makanya saya akan gaslight kamu. Kamu nggak akan ketemu orang yang lebih baik daripada saya lah. Kamu nggak akan. Jadi itu bukan stress coping Sorry, I think I just strategy. saw, Oh, sorry, I ya. just saw something ini. Oke, terus Oke. Ah, Jadi kalau gaslighting itu adalah manipulation teknik ya, bukan stress coping teknik. Jadi ketika orang terlalu gengsi untuk bilang, instead of saying don't leave, I need you, don't go, I need you. Gengsi dong Mbak bilang gitu. Kalau orang ya, yang nggak biasa ngomongin apa sih keperluan aku, dia akan bilang, instead of saying please don't go, I need you, dia akan bilang pergi aja, kamu nggak akan dapat orang yang sebaik aku kok. You will never do better than us. Jadi itu adalah tersembunyi, gengsinya, egonya berbicara bahwa instead of saying I need you, please don't go, dia akan nge-gaslight seperti, oh kamu nggak akan bisa do better than this deh, makanya kamu nggak usah pergi, sama aku aja, seperti itu misalnya. Oh, kamu sih, you make me mad. Jadi dia tidak bisa mengambil tanggung jawab bahwa emosi saya nih tanggung jawab saya, dan ngeblame. Jadi gaslighting, you make me this way, you make me do this, you make me break the plate. Jadi itu bukan gaslight itu tanda-tanda bahwa orang itu tidak dibiasakan untuk tanggung jawab, nggak pernah salah, nggak mau salah. Nah, salah siapa Mbak biasanya? Salah pola asuh. Sama siapa? Ibu yang selalu special treatment kan anak ini, guilt parenting, atau misalnya manja itu guilt parenting. Ibu itu udah deh, oke, ibu bantu ya, kamu gak usah ini, ibu serutin pensilnya ya nak, oke, kamu you don't have to lift a finger. Siapa kamu dibully di sekolah? Mana orangnya? Aku samperin besok. Jadi udah kebiasaan semuanya tuh selalu ada yang di-handle, selalu ada yang nge-handle gitu. So feeling entitled bahwa oh, aku selalu diperlakukan seperti raja. I expect my wife to treat me like my mother or my father. Dia nggak tahu bahwa oh, hubungan pasangan yang sehat itu yang harus seimbang. Gitu. Nah, pola asuh itu terjadi ketika ya manja sama gentle parenting kan beda ya Mbak. Kalau gentle parenting itu kayak oh, kalau anak jatuh kamu terluka nggak? Kamu pasti shock ya. Seperti itu. Kalau kemarin ada yang nanya dari Bumi juga, kalau anak misalnya bandel terus mecahkan, dia hyperaktif terus memecahkan sesuatu di toko gitu. Nah, ibu ini merasa bersalah karena teriakin anak ini di depan umum gitu. Terus dibilang gimana untuk meregulasi emosi dia. Saya bilang satu, pastikan anak ini kalau lain kali memecahkan barang sesuatu, jangan dimarahkan di depan umum, tapi pertama cek dulu, kamu tidak apa-apakah? Ada yang terluka, ada yang kena beling, oh thank God kamu nggak apa-apa ya. Jadi kayak kamu pasti shock ya nak. Oh it's okay, it's okay. It's okay. Jadi ketika anaknya udah tenang, udah nggak nangis, oke, yuk minta maaf bareng-bareng mama sama yang punya toko karena kamu telah memecahkan barang ini. Yuk, jadi ngajarin anak ini caranya minta maaf. Jadi bukan si ibunya itu yang minta maaf, tapi memang anaknya diajak untuk bisa minta maaf. Sorry ya, saya tidak sengaja. Maaf ya, udah memecahkan ini. Jadi si anak itu merasa building that connection before correction. Connection itu terjadi ketika, oh my mom care about me nih, making sure aku shock, nggak belinya dibenerin segala, I'm okay. Oh ada yang namanya tanggung jawab ya. I break this means I too have apologize. Maybe kalau dia udah little bit bigger, lain kali ya, kamu harus hati-hati kalau misalnya enggak, aku potong uang jajanmu ya, supaya untuk membayar pecahan ini. Jadi itu mengajarin bahwa kamu harus bertanggung jawab atas semua kelakuan kamu, but I still love you. I will make sure that you are okay. Kayak gitu, Mbak. Jadi connection before correction is always important. Yes, very important. Gitu. Oke, nah sekarang pertanyaannya dari @ar_renjana. Kalau ngakunya freeze butuh waktu, tapi besok-besoknya kan nggak ada masalah sebelumnya. Bahkan langsung freeze lagi saat mau selesaikan masalah kemarin yang belum selesai. Itu namanya apa ya Mbak? Is it a silent treatment? Iya, kalau freeze kepanjangan tuh jadi bukan silent treatment ya. Apa ya? Freeze kepanjangan itu berarti harus silent treatment itu kan disengaja ya.
freeze itu nggak disengaja gitu. Bukannya dia nggak mau, tapi kayak nggak bisa aja, nggak keluar gitu. Kalau silent treatment itu tujuannya tuh menghukum, freeze itu emang saya mau tapi saya nggak bisa. Oh, beda ya. Silent Beda treatment, ya. you purposely do Yes. that gitu ya. Yes, to Mungkin. punish you. Ya. Kayak, Ya, this is what you get for hurting me. I'm not gonna talk to you buat berapa lama. Kalau freeze tuh emang kayak, aduh, aku di dalam masa freeze nih, nggak bisa. Nah, freeze itu juga harus bisa diliatin juga ya. Apakah orang ini minum medicine? Ya, medication, ya kan, antidepressant. Apa yang membuat tuh bisa lebih cenderung mati rasa atau memang brainnya? Apakah orang ini is addicted to drugs atau minum prescriptive drug atau sudah lama kecanduan sesuatu substance sehingga ya motorik skill dia dan cognitive function dia tuh emang segitu, emang lemotnya tuh nggak bisa di compare sama orang yang nggak pernah minum obat atau memang tidak tergantung sama obat-obatan kayak gitu Mbak kira-kira. Oke. Jadi mungkin when you think it's a silent treatment, mungkin pikir juga apakah itu memang freeze, karena itu dua-duanya beda ya ternyata ya Mbak ya, dan bisa satu disengaja, satu enggak. Satu tidak. Oke, dan si freeze satu ini ada juga bisa hubungannya ya dengan obat. Yes, gitu. Oke. Nah, ini dari @nonavika, Mbak, bagaimana cara mengatasi? Kita tahu kalau stres ya. Kita tahu cara melampiaskan stres kita itu salah. Misalnya dengan banting-banting barang. Tapi kita tetap lakuin. Tapi kita tahu abis itu kita jadi malah merasa tambah bersalah gitu. Jadi kayak ini mungkin ya roda muter terus stres banting bersalah, stres banting. Aku selalu bilang gini, ya, nomor 1 adalah untuk membangun regulasi emosi kita itu memerlukan waktu. Paling cepat ya, kan perlu pelampiasan outlet keluar unek-unek kita nih. Aku selalu bilang, please take combative sport. Karate kayak combative sport. Ya. Tinju kayak Muay Thai kayak Zumba kayak yang pokoknya high intensity workout. Tenis. Yang jedeng. Tenis ya. Something to hit kan. Iya. Sementara ya itu kayak tensoplas lah ya. Sambil betul. Saya ini mengolah kenapa sih gue suka banting-banting barang. Besok gue banting-banting bola atau tinju atau apa gitu dulu deh ya. For tensoplas gitu. Nah, ke belakangnya kita tinjau lagi apa sih yang membuat kita stres ya kan. Biasanya tuh kita sebenarnya marah sama diri kita sendiri, nggak bisa nolak orang tua atau nggak bisa nolak sama pasangan, terus semuanya dikerjain sendirian, doesn't allow other people to help us, misalnya seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi akar masalah kita, kayak ya stres load-nya jadi banyak Mbak gitu. Seperti itu. Dan biasanya tuh pelampiasannya kita misalnya marah sama orang tua kita. Cuman kita merasa hubungan mereka sama kita terlalu berharga. Masa seorang anak bisa marah sama orang tuanya? Gak enak ah. Jadi kita pulang, ya udah deh, I feel aman sama pasangan, dia aja aku jotosin gitu. Atau anak aja nih, karena kamu merasa aman, you feel that you're on top. You feel that, okay, you know what, kayak gitu. Nah, itu yang bikin gak sehat gitu. Jadi aku selalu bilang, kamu marah pada tempatnya deh. Marah sama orang tua, marah sama orang tua. Tapi niatnya bukan untuk ngerendahin mereka, tapi supaya mereka juga belajar. Supaya amarah ini nggak bocor, kamu bawa ke keluarga kecil kamu, yang kamu hancurkan keluarga kecilmu gitu. Padahal marahnya sama-sama. Mertua sama yang lain, betul. Sama mertua, sama orang tua sendiri. Jadi aku selalu bilang, marahlah pada tempatnya. Seperti itu sih. Seperti membuang sampah lah pada tempatnya ya Mbak ya. Yes, pada tempatnya gitu. Iya, betul. Wah, what a very insightful 1 hour plus nih Mbak May. I think we're not just talking about stress language here ya. I think we talk about as a parent kita kalau stres kayak gimana tadi. Kita talk about the family constellation juga. Kita juga belajar tentang mengatasi stres kita. Kita belajar, kayak banyak banget deh. Pokoknya Teman Bumi, I think this is a really worth it session. You should listen from the beginning. Dan jangan lupa beli bukunya Mbak May. Don't forget. Itu jadi aku di Shopee ya Mbak, bisa ada ya? Ada. Shopee, Tokopedia. Shopee, Tokopedia, pokoknya di Gramedia, toko buku Gramedia official,
di Ya, Tokopedia atau di Shopee kayaknya. Ada, aku tadi lihat. Nah, sebelum terakhir aku, karena di sini banyak parents ya, barangkali my last most important advice ya to parents di sini. ya, ya. Banyak Asian family itu yang lupa ketika mereka married, itu married nggak merasa married. Jadi gini Mbak, di family constellation itu ada yang namanya urutan cinta. Di mana Oke. dibilang, jika kamu mau membina keluarga yang bahagia ya, kamu harus tahu prioritas kamu siapa yang kamu dahuluin dulu. Ketika seorang anak belum menikah, ya, itu yang aku tadi bilang, orang tua perlu saling memprioritaskan untuk memberi contoh kepada anak hubungan yang baik dan kuat itu seperti apa. Jadi ketika mereka saling memprioritaskan, anak tuh akan lihat, oh, aku akan healthy relationship tuh kayak begini nih. Kalau less than this, next time aku tidak akan cari pasangan seperti gitu. Jadi si anak dapat wejangan, oke, parents come first, baru anak-anaknya. Tapi ketika sudah married, anak itu dia memulai dari memulai keluarga barunya, yang harus dia prioritasin adalah keluarga kecilnya dulu, Mbak. Pasangannya, anaknya, baru ketika saling mencukupi, menafkahi, you have extra time, money, and resources, anak itu masing-masing merawat orang tuanya. Tapi yang Oke. kejadian biasanya in dysfunctional families and a lot of my patients adalah mereka lupa, semua masih mengedahuluin orang tuanya dulu, tenaga, uang. Jadi keluarga kecilnya dapat sisanya. Si pasangannya merasa, kamu pasti apa-apa mama kamu dulu, apa-apa keluarga situ dulu, duit kamu kasih semua situ. Nah terus saya dapat apa? Saya tidak merasa diprioritaskan, saya tidak pernah merasa diperjuangkan. Yang ada nanti tinggal salah satu aja Mbak selingkuh, cari lagi yang merasa yang diperhatikan. bisa memprioritaskan. Jadi saya selalu bilang, saya nggak menyalahkan orang ketiga, karena biasa orang ketiga pertama dalam pernikahan itu adalah masing-masing orang tua atau mertua yang masih belum siap melepaskan anak-anaknya kayak gitu. Jadi as a parents or a new family ya, pasti Bumi, you have a lot of newly married and newly married, ya. banyak banget first time parents. So make sure that you come first, your husband come first, and you come first. Kuncinya adalah saling ya Mbak gitu. Jadi your parents, each other's parents to come second. Apalagi saudara, it's not your responsibility. Itu saudara adalah ya tanggung jawab yang melahirkannya. Banyak stres adalah because seorang eldest daughter, ada anak yang paling sukses, anak yang laki-laki paling pertama, itu sibuk kayak ngurusin orang tuanya, adik-adiknya, keponakannya, sehingga si istri kayak dapat sisa gitu, ya kan? Which is, ini ya udah kayak time bomb aja nih, kapan dia meledak seperti itu. Karena ya, you don't have an emotionally available partner there with you. Jadi kayak married, nggak rasa married Mbak, kayak gitu. Jadi penting banget urutan cinta, selalu saling mendahului pasangan dulu each other, anaknya, baru sisa waktu dirawat orang tua masing-masing. Gitu, Mbak. Oh, bagus sekali, Mbak. I don't know what to say. Nggak bisa ngomong di IG Live, but okay. Thank you so much. Thank you juga buat kita ini sesi private chat. Thank you for the heartwarming conversation. I believe this is a very useful, beneficial buat teman Bumi dan juga buat teman Bumi mungkin yang baru menikah atau sudah lama menikah, sudah punya anak ataupun lagi memikirkan gitu ya, bisa aja kan banyak yang baru mau menikah gitu. Nah, thank you so much, Mami. I'm pretty sure your new book will be as successful as your first book. Amin. I mean, just based on our 1 hour conversation, I can see how good you are in this area of expertise. Thank you for your time. Dan happy weekend, Mbak May. Thank you. Have a good. Sama-sama juga. Okay. Hope to see you soon again. Thank you. Hope to see you soon. Thank you, Mbak Tasha. Bye bye. Dadah.